Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin berbagi lagi sebuah kisah inspirasi yang menginspirasi saya tentunya. Dan mungkin banyak teman-teman yang sudah mengenal sosok daripada Bill Lipscott. Ya, namun demikian sebelum saya mengulas lebih jauh, sahabat trader, tentunya izinkan saya selalu untuk memberi hormat, memberi salam kepada sahabat-sahabat trader. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing ya, membuka buku. Dan saya mengingat ada salah satu sosok atau buku artikel mengenai biografi daripada seorang Bill Lipscott ya. Ini cukup fenomenal pada waktu itu sahabat trader. Dan sampai sekarang Bill ini cukup eksis di dunia perdagangan valuta asing tentunya. Nah, dimulai daripada Bill yang masih muda ya, ini mendapat warisan dari neneknya ya, mendapat warisan dari neneknya sekitar $12.000. Dan Bill ini cukup tangguh ya pada awalnya, dan kemudian Bill sendiri mampu mengembangkan dari $12.000 ini sampai menjadi $250.000. Ini cukup bagus pada saat Bill masih muda tentunya. Dan Bill ini mempunyai asas-asas yang ditulis atau disampaikan pada kita sahabat trader. Itu ada 7 pesan daripada Bill agar kita jauh lebih lebih bisa mendalami, memahami bagaimana perdagangan valuta asing ini berjalan. Ada 7 yang pertama sahabat trader, ini yang memang kadang-kadang kata-katanya daripada Bill Lipscott ini kadang-kadang agak sedikit kontradiktif atau bahasanya bahasa orang yang mempunyai idealisme tinggi ya. Seperti yang pertama, bahwa waktu ini adalah resiko. Ini mungkin agak asing di telinga kita. Mengapa bahwa waktu ini adalah resiko? Nah, ini menurut Bill bahwa di dalam dunia perdagangan valuta asing, kadang kita ini selalu keluar masuk pasar tanpa ada sinyal-sinyal yang terkonfirmasi baik, asal masuk. Nah, waktu ini akan menghabiskan Anda atau bahkan beresiko atas akun-akun Anda. Menurut Bill bahwa setidaknya Anda bila mana melakukan opening posisi jauh lebih berhati-hati dan lebih tajam. Intinya seperti itu. Tajam artinya tidak perlu kita keluar masuk pasar yang begitu reaktif, tetapi menghasilkan yang cukup besar. Artinya bahwa dengan semakin Anda keluar masuk pasar dan menghabiskan waktu di sana, resiko ini akan jauh lebih tinggi. Ini pesan daripada Bill. Jadi waktu adalah resiko. Ini menurut pandangan dia sahabat trader. Kemudian yang kedua, istilahnya juga bermiskin-miskin dulu, kaya kemudian. Atau kalau kita ada peribahasa, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti itu. Pada dasarnya memang tidak ada yang suatu bisnis apapun ya, even itu forex atau real bisnis, kalau kita tidak memahami dengan baik tentunya, atau benar-benar fokus mempelajarinya di sana ya, tentunya akan menjadi sangat rawan akan suatu kerugian. Dan bahkan ini juga pernah dialami oleh Bill. Suatu contoh seperti tadi saya ceritakan di atas sahabat trader, bahwa Bill ini mempunyai warisan dari neneknya sebesar $12.000. Kemudian Bill sendiri
ini mampu mengembangkan sampai tidak kurang dari $250.000 saat itu. Namun beberapa waktu kemudian karena PD-nya atau percaya dirinya sangat tinggi, ini membuat akunnya habis. Artinya bahwa sesuatu yang belum dikuasai dengan sempurna, artinya hanya sebagian, ini akan mencelakakan diri kita. Seperti keuntungan yang diperoleh Bill, ini banyak trader, macam-macam kita ini, mungkin ini pengalaman Anda juga. Di awal trading, Anda mendapatkan suatu keuntungan, bahkan keuntungan di luar ekspektasi kita. Kalau saya menyebut ini adalah beginner luck, artinya keajaiban bagi para pemula. Ini sebenarnya yang nanti akan menghancurkan psikologis Anda tentunya. Karena pada saat awal Anda trading, ini Anda sudah mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar, tapi sebenarnya Anda belum cukup memahami karena faktor luck saja Anda mendapatkan keuntungan. Dan nanti silakan Anda komen ya di bawah sahabat trader kalau Anda mempunyai pengalaman seorang beginner luck atau suatu keberuntungan bagi kita sebagai pemula, ya. Ini yang nomor 2. Jadi kita harus memahami dulu mengenai resiko-resikonya di sana, atau pahami dulu sebelum Anda benar-benar memutuskan untuk lebih agresif. Yang ketiga, ini yang cukup menginspirasi saya sahabat trader, karena ini juga saya jadikan pedoman, yaitu nikmati trading ya layaknya sebuah game. Sampai sekarang ini asas ini atau pesan yang disampaikan daripada Bill Lipscott ini saya pegang teguh. Artinya bahwa kenapa dia menyebutkan bahwa trading ini nikmati seperti game. Bill ini tidak memikirkan bahwa mengenai uang, bahwa trading ini dia nikmati sebagai game. Jadi keberhasilan di dalam suatu trading itu adalah proses. Seperti halnya begini, menurut dia bahwa menikmati suatu game atau permainan, ya, kemudian bisa meningkatkan level daripada permainan tersebut, ini suatu kesenangan. Nah, ini yang saya pakai sampai sekarang juga. Artinya bahwa saya memperlakukan trading ini seperti game. Artinya saya tidak berpikir tentang uang, tetapi saya berpikir tentang proses bagaimana menaikkan level permainan ini. Nah, uang ini tentunya akan mengikuti dengan sendirinya, atau keberhasilan permainan game ini akan mengikuti sendiri dengan uang. Uang bagi saya ini bonus. Dan ini sama juga yang disampaikan sama Bill, bahwa uang adalah bonusnya. Ingat, jangan dibalik. Kadang-kadang teman-teman selalu berpikir tentang uang dulu, tetapi tidak mau memahami prosesnya. Nah, yang keempat ini, pahami pedihnya, ya, tapi jangan takut. Siapa tidak di dalam trading, tentunya suatu kepastian adalah rugi. Rugi adalah suatu kepastian, ya. Makanya Bill sendiri berpesan selalu pasang toleransi risiko. Bila mana Anda tidak memasang yang namanya toleransi risiko, cepat berkemas dan tinggalkan bisnis ini. Artinya apa? Ini sebenarnya bukan Bill saja, tetapi banyak artikel yang saya baca, ya, baik dari trader-trader yang sudah sukses, ya, yang sudah terkenal di bisnis ini, sahabat trader, ini menyampaikan pesan selalu ada bahwa selalu pasang mengenai risiko. Ini akan menyelamatkan Anda. Seorang trader yang sukses pun itu juga pernah mengalami yang namanya kerugian berturut-turut. Inilah yang sebenarnya yang selalu dijaga. Jangan sampai kalau Anda mengalami kerugian berturut-turut, Anda game over. Ini yang membedakan. Seorang trader profesional itu juga mengalami kerugian berturut-turut.
tetapi mereka bangkit dan berlari lagi. Ini adalah pesannya. Terus kemudian yang kelima, sahabat trader, ini cukup kata-katanya cukup menarik. Anda harus gila. Sebenarnya kalau saya menyimpulkan bukan gila apa ya, tetapi Anda harus mempunyai effort untuk belajar terus-menerus bisnis ini. Artinya tidak ada waktu, intinya kalau belajar trading forex setahun 2 tahun selesai, tidak seperti itu. Artinya Anda harus lebih fokus. Ya, Anda harus punya kemauan untuk belajar. Ini juga saya alami juga waktu dulu, ya kadang-kadang saat awal pertama bahwa tetangga ya dulu ngomong bahwa yang dikerjakan Pak Joko itu apa? Pulang malam ya, jam 2, jam 3 malam. Karena waktu itu tidak ada gadget seperti sekarang. Yang ada adalah perusahaan pialang dan saya pergi di sana. Pergerakan harga hanya ada di sana yang dapatkan. Jadi tidak ada lagi seperti sekarang kita anytime buka, kita anytime bisa transaksi. Seperti itu. Sahabat trader, yang keenam juga selalu pesannya bahwa selalu menyadari adanya faktor yang tak terduga. Faktor yang tak terduga ini di dalam perdagangan forex ini sangat banyak sekali. Tentunya ini menyangkut mengenai kemungkinan kerugian. Seperti tadi saya ulas di atas bahwa Anda harus selalu waspada akan kemungkinan hal terburuk terjadi. Itu pesan daripada Bill. Ini Anda harus benar-benar waspada. Kemudian yang terakhir ya, pesannya dia bahwa tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Nah, ini yang sering banyak diabaikan bagi teman-teman ya. Kadang-kadang selalu inginnya bahwa saya belajar ini untuk mencari uang dan instan bisa kaya, bisa mendapat uang yang banyak tanpa melalui proses. Sampai detik ini pun juga saya terus belajar ya, membuka buku, browsing, mencari informasi, tentunya banyak belajar dari hal-hal yang ada di luar ya, agar kita selalu bisa update, agar kita selalu bisa mengembangkan skill trading kita. Sahabat trader, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lain, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan bagi sahabat trader yang selalu menanyakan live trade saya selalu live trade ada di WA group sahabat trader. Jadi tidak akan live trade di YouTube. Anda bisa misalkan lihat di sana juga. Kemudian juga bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe ya, silakan Anda subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.